Halo Bowlers, balik lagi di channel Headsys Indonesia. Biasanya saya kurang suka dengan sepatu-sepatunya Giannis Antetokounmpo karena biasanya itu sempit dan juga bahan atasnya biasa aja. Tapi setelah mencoba Nike Freak 4 ini, kayaknya pandangan saya bakal berbeda karena yang terbaru ini terasa nyaman banget, kemudian juga empuk dan enak buat lari-larian. Nah, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini karena sekarang harganya sedikit lebih mahal ketimbang model sebelumnya, kayaknya Anda perlu saksikan video reviewnya sampai selesai. Generasi keempat sepatu Giannis Antetokounmpo sudah bisa Anda beli sejak Agustus 2022. Secara bentuk, tampilannya tidak berbeda jauh ketimbang seri-seri terdahulu. Namun secara rasa, ada peningkatan yang kami temui, terutama pada sektor kenyamanan, di mana model terbaru dibuat lebih nyaman untuk para pemilik kaki lebar. Identitas strap pada model ketiga tidak lagi ditemui di model keempat. Kemudian lekukan pada bagian tengah dibuat lebih polos dan lebih fokus pada logo swoosh terbalik seperti Freak 1. Sisanya terlihat mirip. Dengan minimnya ubahan, sayangnya Freak 4 dijual lebih mahal dibanding seri terdahulu. Selisih harga mencapai 100.000 dengan Freak 3 secara retail. Traksi sepatu ini juga mirip dengan generasi ketiga, di mana ada pola ke segala arah yang cukup rumit dengan jarak yang sempit. Kami suka dengan traksi Freak 4 ini, memudahkan dalam melakukan gerakan memotong dan lebih nyaman untuk berlarian. Pengereman ke depan dan ke samping juga tergolong lebih stabil ketimbang Freak 3. Dengan base yang lebih lebar, menapak juga terasa lebih baik. Tidak terasa mudah ankle seperti Freak 3. Traksinya tergolong kesat. Namun meskipun kesat, di segala jenis lapangan, traksinya mudah sekali mengangkut debu. Dan jika sudah demikian, performanya akan menurun jika tidak sering-sering dibersihkan. Untuk colorway test kami kali ini juga belum dilengkapi outsole XDR, sehingga tidak kami rekomendasikan untuk menggunakan rutin di lapangan outdoor. Tapi jika Anda pemain basket indoor dan membutuhkan traksi yang kesat untuk stop and go serta sedikit berdecit, Freak 4 mungkin salah satu yang terbaik. Apalagi desain telapak juga cukup modern, ditambah banyak tulisan nama keluarga, bagian bawah terlihat keren. Nilai 9 untuk traksi. Kami suka dengan penerapan bantalan di Freak 4. Akhirnya busa di belakang terasa lebih empuk, bahkan sejak awal penggunaan. Kami juga melihat di area tersebut terdapat busa yang dibuat tidak padat, sehingga menghasilkan redaman yang sangat baik. Insole juga tergolong tebal dan benar-benar nyaman. Penerapan ini tidak membuat para penggunanya mudah kelelahan meski bermain lama. Tak ayal ada logo seperti GT Run yang menandakan fungsi bantalan di sini lebih kepada kekuatan dan daya redam. Tapi ternyata tidak hanya daya redam, Freak 4 juga punya bantalan memantul, bahkan menawarkan pegas di depan dengan zoom unit yang besar di setiap sisinya. Menggunakan sepatu ini membuat Anda mudah mendapatkan pijakan melompat. Performa bantal Freak 4 juga akan membuat semua pemain cepat dengan beragam bobot tetap akan nyaman. Apalagi dengan kestabilan yang lebih baik dibanding model sebelumnya dan berat sepatu yang lebih ringan, kami prediksi Freak 4 jadi favorit. Nilai 9,2 untuk bantalan. Oke Bowlers, ketika memilih Freak 1, Freak 2, Freak 3, saya memilih sedikit upsize karena begitu sempit sepatunya. Sementara untuk Freak 4 ini saya memilih true to size dan dari awal percobaan tidak ada masalah. Sepatu ini enak banget, di bagian depannya juga ternyata lebih fleksibel, jadi pilihan true to size adalah pilihan yang tepat untuk Freak 4 ini.
Traksi dan bantalan sudah bagus, sayangnya tidak diimbangi dengan bahan atas yang bagus juga. Nike sepertinya tetap memposisikan line up Greek Freak di bawah seri LeBron atau Kevin Durant. Dengan bahan yang tipis dan tampak murah, Freak 4 benar-benar terasa seperti sepatu basket biasa. Memang secara kenyamanan, bahan seperti ini minim waktu penyesuaian dan akan lebih mudah dicintai semua karakter kaki. Tapi secara kualitas, kami anggap masih kelewat mahal mengingat harganya yang hampir 2 juta rupiah. Kami melihat mesh-mesh tipis hanya terbantu dengan plastik untuk memberi tampilan yang sedikit lebih modern di samping. Bagian tengah ke belakang terlihat membosankan. Jika tidak ada logo Nike, maka seperti budget model. Beruntungnya lidah terasa ada peningkatan karena terasa lebih lebar dan empuk. Tidak membuat kaki sakit, ditambah padding yang tebal. Namun kuncian pergelangan dan tumit kami rasakan masih mirip. Hanya di bagian samping terasa sedikit lebih tinggi dan tumit yang lebih datar. Untuk bahan atas nilai 7,5. Sepatu ini punya kuncian yang simpel dan tidak terlalu spesial. Sebagai sepatu untuk pelari, Freak 4 memanfaatkan area tengah yang ketat untuk mengunci keseluruhan kaki. Bagian dinding ankle dan lidah juga dibuat tebal untuk membuat kaki nyaman. Pada area depan juga Anda tetap fleksibel. Hilangnya strap memang sedikit membuat area depan longgar. Namun berkat outsole yang dibuat lebar, gejala terkilir terasa minim. Sementara di bagian belakang, terasa ada dorongan yang membuat kaki terkunci dengan aman. Pastikan Anda mengikat sepatu ini dengan kencang agar kunciannya lebih baik dan minim slip. Dan yang terpenting, penerapan bantalannya membuat impact protection sepatu ini terasa bagus. Nilai 8,7 untuk kuncian. Oke Bowler, jadi secara kesimpulan saya sudah mencoba sepatu ini sebanyak 3 kali dan secara desain kalau menurut saya memang lebih futuristik yang generasi ketiga ketimbang generasi keempat ini. Tapi yang generasi keempat ini jauh lebih nyaman. Jadi buat Anda yang kakinya lebar dan Anda nggak suka sepatu yang butuh break in misalnya langsung enak sejak awal digunain, kayaknya Freak 4 ini bisa menjadi pilihan Anda. Kemudian juga cushionnya ini terasa lebih empuk. Di bagian belakang itu ada busa yang lebih soft ketimbang generasi sebelumnya, jadi terasa tidak mudah lelah, terutama buat Anda pemain cepat dan suka bermain eksplosif. Sementara untuk kuncian tidak ada perubahan dan saya rasa sepatu ini cukup menarik dibeli ketika harganya sudah lebih murah daripada 1,9 juta ini. Oke, jadi secara keseluruhan nilai sepatu ini adalah 8,8 dari penilaian Headshoes Indonesia. Oke Bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.